Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun anda berada, saya kali ini mengawali Tribun Ambon Podcast spesial Ramadannya dengan sedikit cukup religius ya, teman-teman Tribuners ya, karena ini yang merupakan tab spesial Ramadan volume pertama nih di Ramadan 1433 Hijriah ini. Dan saat ini di Tribun Ambon Podcast spesial Ramadan, saya Ridwan Tuasamu sudah berada di studio bersama Ustadz Eris Wasahua. Benar ya Ustadz ya? Benar, Wasahua ya. alhamdulillah. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sampai kita memasuki Ramadan ke 6. 6 ini ya, Iya, masih harus tetap semangat Harus dan tetap menjalankan hari-hari terbaik di Ramadan. nggak kerasa nih Ustadz ya, sudah Nggak kerasa. 6 hari. Ini Ramadan memang waktunya berjalan cepat sekali nih. Dan Tribuners, di spesial Ramadan yang pertama ini kita punya tema sebab kegagalan Ramadan seseorang. Jadi seperti tadi di status saya yang mungkin Tribuners sudah lihat, saya mengimbau agar semuanya menonton karena di tema kali ini benar-benar orang menganggap hal yang kecil, kegagalan-kegagalan ini yang bisa menggagalkan puasa yang 12 jam, tapi sebenarnya poinnya sangat-sangat penting ya Ustadz ya untuk di sebelum kita lanjut ke tema utamanya Ustadz, mungkin masih belum banyak yang mengenal nih Tribuners. Siapa sih ini Ustadz Eris ya? Siap. Eris Wasahua, maksudnya sejak kapan nih Ustadz jadi Ustadz nih? Oh, ya alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Ya. Nama saya Eris Wasahua. Lahir di Desa Hitumesing ya, Oke, itu amazing. Maluku Tengah. Sedikit cerita tentang biografi. Sekolah, melanjutkan sekolah karena memang dulu pasca kerusuhan, Oke. sehingga sekolah begitu kurang kondusif, sehingga qadarullah diminta untuk melanjutkan di pondok pesantren di Jakarta. Ini pasca kerusuhan Ustaz? Iya, setelah kerusuhan ya, pasca kerusuhan melanjutkan sekitar tahun 2003-an begitu. 2003 lanjut sampai alhamdulillah qadarullah dengan rahmat dan kasih sayang Allah bertahan, karena memang dulu kami banyak orang dari Ambon waktu itu. Dulu karena orang kan belum begitu mengerti tentang pesantren ya. Iya, Sehingga pada saat ketika itu. mereka beradaptasi agak kayak kurang begitu sesuai gitu dengan dulu yang mereka mungkin merasa enak dulu di rumah tuh, sehingga banyak yang pulang. Dan alhamdulillah qadarullah Allah sayang sehingga anak bertahan sampai lulus ya, sampai Lulus tahun berapa tuh Ustaz? lulus sekitar tahun 2010-2011. Berarti sekitar 7-8 Iya, tahunan ya. kemudian karena pengabdian kita ngajar dan bertekad untuk melanjutkan kuliah ya sampai selesai, baru pulang ke Ambon begitu. Oke, berarti sebelum berangkat untuk belajar agama di pesantren itu Ustadz sebelumnya di sekolah biasa nih? Iya, di sekolah biasa. Kayak makanya berangkat dari nol begitu. Berangkat dari nol Iya, ya? berangkat dari nol, tapi alhamdulillah banyak ilmu, banyak kesempatan bisa bertemu dengan orang-orang hebat di sana, Iya. guru-guru, sehingga ya ada sedikit lah yang bisa memberikan manfaat untuk dibawa ke kampung halaman begitu. Oke, apalagi ini berbicara soal ilmu agama Ustadz, Iya. yang memang sebenarnya sangat dibutuhkan ya, apalagi untuk generasi yang milenial seperti sekarang nih. Kita kebanyakan sepertinya sudah mulai melupakan Itu dia. agama Ustadz. Oke, berarti Ustadz sekarang umurnya berapa nih Ustadz? Umur sekitar 30-an. Wah, ini salah satu Ustadz muda nih berarti ya Tribuners. Kita juga kemarin beberapa kultum sudah mengadakan Ustadz muda yang kalau dilihat sudah cukup memahami ya, karena mungkin sekolah pesantren itu yang sekian lama Ustadz ya. Kalau di pesantren itu biasanya bedanya apa Ustadz dengan belajar agama di sekolah konvensional? Sebenarnya pesantren itu hampir sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya, cuma karena mereka kebanyakan aktivitasnya istilahnya boarding begitu, nginap di dalam gitu. Jadi memang pembelajaran agama yang agak sedikit banyak mereka dapatkan waktunya begitu. Kalau di rumah mungkin kalau kita sekolah umum pada umumnya kan itu
dibatasi dengan waktu ya. Iya, Jam pulang jam pulang. sekian Di rumah pulang. juga belum tentu. Kalau ada orang tuanya memang benar-benar fokus terhadap pendidikan anaknya, mungkin dia bisa memperhatikan. Iya, Tapi kalau di pesantren itu kan kelebihannya begitu, sisi waktunya memang terus berjalan, kita belajar terus begitu. Paling waktu-waktu istirahat ketika tidur atau lagi olahraga itu saja, tapi selebihnya memang pembelajaran dan pendidikan yang kita dapatkan gitu. tapi porsinya untuk belajar agama mungkin lebih besar dari, tapi di sana belajar biasa juga nggak Ustaz? Belajar biasa, Belajar biasa juga. justru itu ya. Tapi porsinya Iya, yang sama dengan agama, saya, sama dengan yang lain, cuma porsi untuk pembelajaran agama itu di luar pembelajaran di kelas itu lebih banyak didapatkan begitu. oh ya untuk agama Ustaz ya. Jadi dibandingkan mata-mata pelajaran yang biasa itu yang utama-utama gitu. Jadi kita saya menarik nih dengan tema yang ini karena ini juga temanya dari Ustadz ya, Ustadz sendiri ya Tribuners. Biasanya kan kita kenal nih kalau yang membatalkan puasa bagi masyarakat umum nih Ustadz, makan gitu, makan puasa batal nih. Tapi kali ini Tribuners ini beda nih, yang Ustadz Eris mau bicarakan di sini bukan soal makan minum, bukan soal yang biasanya mungkin muntah disengaja atau tidak disengaja, tapi ada hal lain nih. Sebenarnya apa saja sih Ustadz yang bisa membatalkan atau mungkin lebih dikenal orang nih mengurangi amal ibadah nih saat berpuasa? Oke, terima kasih. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat anugerah yang Allah berikan, kesempatan umur, kesempatan waktu bertemu dengan bulan yang mulia memang. Makanya Abang kalau berbicara Ramadan ini sampai ada habis-habisnya begitu. Benar. Luar biasa memang. Allah kasih kemuliaan yang begitu dahsyat, Allah kasih ampunan yang begitu luas, Allah kasih rahmat, Allah kasih pahala yang bonusnya itu Allah sendiri yang akan berikan itu, subhanallah. Jadi Berlipat ganda. iya, berlipat ganda. Jadi saya mengajak untuk pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena memang ada orang berdoa jauh-jauh hari. Kita punya saudara itu banyak dong berdoa tahun yang lalu agar Allah pertemukan dengan Ramadan. Ya, Tapi Allah cukupkan usia mereka, Allah cukupkan rezeki mereka, Allah cukupkan urusan mereka sehingga mereka dipertemukan dengan Allah sebelum bertemu dengan Ramadan. Jadi kita harus bersyukur umur ini, usia nih. yang masih ada sampai Iya, yang sekarang. masih sampai sekarang alhamdulillah. Kemudian kesempatan juga, kesehatan. Mereka juga saudara kita banyak berdoa agar Allah berikan kekuatan, kesehatan melewati hari-hari terbaik di Ramadan sampai selesai. Tapi qadarullah ketika bertemu dengan Ramadan sakit sehingga belum begitu maksimal. Makanya Ana sampaikan bahwa jangan katong sia-siakan hari-hari terbaik di Ramadan ini, luar biasa subhanallah. Ini kalau iman orang itu dia kuat dan luar biasa, maka dia tidak akan mau lepas berpisah dengan Ramadan. Karena ini kesempatan untuk kita meraih ampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat sebelumnya, bahkan tanpa kita sadari begitu. Ya. Makanya Ramadan ini orang akan banyak beruntung begitu. Makanya dengan tema ini sangat menarik sekali begitu. Karena kebanyakan katong ini prasangka bahwa kita puasa ini kayaknya sudah mantap sudah nih. Kita puasa kayak sahur ini segala macam sudah ini. Padahal ada sisi lain yang kalau kita kurang paham terhadapnya maka akan merusak ketumpuk Ramadan. Biasanya kan sekedar bangun sebelum subuh, sahur, sholat subuh, tidur, beraktivitas, buka puasa begitu kan. Kemudian 12 jam itu banyak melakukan hal-hal yang lain santai nih. lagi lah begitu. Makanya ada para ulama menjelaskan ada beberapa sebab yang menjadikan Ramadan seseorang itu menjadi gagal. Subhanallah, ini sebenarnya Abang, ini yang menjadi perhatian besar kita nih sebenarnya. Ya, jangan sampai kita disibukkan dengan hal-hal yang lain sehingga hal ini tidak kita ketahui yang akan menjadikan dampak buat kita Ramadan. Yang pertama adalah yang paling krusial ini, yang pertama adalah masalah ketumpung hati. Hati. Ya, ketum jarang mempersiapkan ketumpung hati dengan benar. Karena hati inilah yang merupakan sumber niat ada di dalamnya. Makanya amalan seseorang itu bisa diterima karena niat, ikhlas, dan tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Makanya hati ini yang menjadi modal utama menghadapi sebuah ibadah begitu.
Nah, contoh gini, saya contohkan begini. Katong ini terkadang fokus pada hal-hal yang katong tahu saja. Contohnya bagaimana katong mempersiapkan buka puasa yang Ya, enak, itu tuh. bagaimana katong mempersiapkan agar buka buka puasa itu katong porong ini bisa terisi dengan enak Ya, begitu. supaya kenyang, Ustaz. Supaya kenyang begitu. Dan terkadang juga katong menyiapkan bagaimana katong bisa sahur juga dengan bagus, dengan enak. Kemudian bagaimana katong sholat taraweh. Tapi kalau katong hanya fokus pada itu juga memang sebenarnya baik. Tapi kalau fokus hanya pada itu, maka bisa menjadikan kita Ramadan gagal. Ya. Karena tadi hati kurang diperhatikan, Niat itu ya niatnya maksudnya. tadi, niat menjadi utama. Makanya ada orang yang makanya Rasulullah SAW sudah sudah berpesan kepada kita dari hadis Abu Hurairah yang mungkin sudah sering katong dengar. Ya. Katong ustaz kalau sering ceramah kalau tentu pasti mereka menyebutkan hadis ini, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang berpuasa di Ramadan karena keimanan. Ya. Iman ini kan hati. Hati berarti ya. Iman ini lagi-lagi masalah hati, bukan masalah yang lain. Ya, kemudian wahtisaban. Ihtisab ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Khattabi menjelaskan ihtisaban ini kotong merasa senang begitu ya. Jadi kalau jumpa dengan Ramadan itu kotong harus gembira, harus senang, harus happy. Ada rasa bahagia Ustaz. Bahagia begitu. Karena kalau orang yang dia tidak memperhatikan dia punya hati, dia akan biasa saja menghadapi Ramadan. Sebagaimana kotong punya bulan-bulan sebelumnya. Aktivitas sebagaimana biasa saja, tilawah mungkin biasa saja, sholat duha kadang kalau ingat, sholat malam itu ya kalau ingat juga, begitu ya. Makanya ini lagi-lagi masalah hati. Jadi kalaupun hati sudah mantap, oke, ya sudah pro begitu istilahnya ya, bukan hati yang kaleng-kaleng ya kalau istilah zaman now begitu. Hati yang Maka benar-benar kuat itu. konsekuensinya adalah ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Siapa yang tidak mau diampuni dosa-dosanya sama Allah? Semuanya pasti mau Ustaz kan. Kayak ini masalah hati, lagi-lagi masalah hati. Begitupun dalam pelaksanaan sholat taraweh, ya, lagi-lagi Rasulullah SAW berpesan, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang mendirikan sholat taraweh dengan iman, lagi-lagi hati lagi kita bicara lagi-lagi hati. Ya, hati yang mantap begitu, bukan hati yang tadi saya sampaikan kaleng-kaleng hanya sekedar iko-iko kan begitu ya. Wahtisaban, senang gembira dengan sholat tarawih begitu asik, pengen terus-terus lagi begitu, maka konsekuensinya juga sama. Ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Terkadang begini, terkadang kalau orang yang hatinya kurang pas begitu, kurang enak, pasti ketika menjalankan sholat tarawih ada imam yang baca surat panjang begitu atau surat apa, dia pun hati sudah gemetar lah. Dia pun hati sudah beta salah pilih masjid apa beta salah pilih imam kawan. Pikiran langsung kacau. Pikiran suruh kacau. Kadang dia mulai kasih kode per imam. Dia kasih kode begitu. Ada begitu Ustaz? Ada terjadi ya, karena supaya imam mungkin cepat atau bagaimana. Inilah yang kalau hatinya mungkin kurang pas begitu akan begitu. Tapi kalau iman hati seorang akan mantap dengan ibadah ini, maka dia akan mengatakan ketika ada imam baca surat panjang begitu, dia bilang subhanallah, ini surat favorit beta sudah nih. Ya, justru dia senang. Dia malah senang, malah jangan bila perlu baca sebanyak-banyaknya. Nah, itulah yang lagi-lagi perlu katong cek katong pun hati. Benar. Karena kan kadang-kala seperti sholat tarawih itu biasanya dijalankan hanya sekedar untuk menjalankan kewajiban Ustaz. Itu. Bulan puasa ada tarawih malam. Oke, tarawih gitu kan. Sekedar tarawih saja Ustaz. Apakah misalkan orang-orang yang seperti itu yang pergi ke masjid kemudian kita tarawih, sholat selesai, tapi tanpa ada rasa yang tadi Ustaz bilang, ada kesenangan dalam hatinya, apakah itu tidak termasuk menjalankan apa yang Ustaz katakan itu? Iya, makanya lagi-lagi tadi saya sampaikan kalau hatinya tidak pas, hatinya belum maksimal, maka bisa dikategorikan ibadahnya gagal. Oke. Berarti dia harus benar-benar menyukai Ustaz ya. Karena harus menghadirkan hati. Hatinya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini kan kita mengharapkan diampuni, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dahsyat lagi kita mengharapkan bagaimana Allah berikan tempat terbaik itu surganya yang penuh dengan kenikmatan. Subhanallah. Jadi pertama itu niat Tribuners ya. Niat paling pertama itu harus hati ya.
ada dalam hati tuh. Mau Ramadan harus benar-benar disenangi Ustaz ya, dan penuh harap akan ampunan gitu Ustaz ya. Oh, gitu Mas. Ada lagi nih, Ustaz? Oke, yang selanjutnya dan memang ini yang harus menjadi perhatian kita ya, juga tentang ilmu tentang puasa. Yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, katong ini kan tahu puasa itu apa namanya tadi? Katong ini tahu puasa ini kayak cuma buka Ya, puasa, sahur, eh, buka, sahur, buka. bukber, kemudian apa ngabuburit, bangunin orang sahur. Padahal ada ibadah-ibadah yang Allah persiapkan untuk bisa katong mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu ini juga yang juga orang banyak tahu ya, sehingga butuh katong belajar, katong mengikuti kajian-kajian majelis ilmu. Apalagi Ramadan ini kan banyak katong ustaz-ustaz menghadirkan kajian ilmu, Iya. kultum ataupun ada khutbah segala macam ceramah, sehingga kita butuh akan ilmu tentang puasa. Karena kalau ilmu tidak apa namanya, perbuatan tidak disertai dengan ilmu juga bisa Benar, bisa tertolak begitu. Harus apapun yang kita jalani itu harus benar-benar sesuai dengan ilmu yang diajarkan juga Ustaz kan. Siap. Berarti ilmu-ilmu apa saja nih kira-kira Ustaz yang harus kita pahami Tribuners, saya sendiri kemudian harus memahami bahwa dalam menjalankan ibadah puasa itu selain niat kita harus apa saja kita agar kemudian Ramadan yang kita lalui ini selama 30 hari tidak benar-benar gagal gitu. Ilmu tentang puasa ini banyak. Kita bisa belajar tentang fikih puasa, ya bagaimana apa namanya hal-hal yang membatalkan, bagaimana hal-hal yang merusak. Kemudian ilmu tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan, dan ini juga menurut saya orang banyak kurang memperhatikan akan Iya. dua waktu yang mustajab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan. Ini harus Ya, iya, ini menurut Anda banyak orang yang apa ya, yang jarang memperhatikan akan begitu. Dua waktu yang mustajab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sebelum berbuka puasa. Sebelum berbuka. Sebelum berbuka, bukan pada saat berbuka. Terkadang kita sibuk beli makanan sana sini ya, kemudian menyiapkan berbuka sehingga waktu yang harusnya kita dipakai untuk berdoa dan mustajab dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kita lewatkan. Karena kita kebanyakan nih berdoa pada saat Berbuka puasa. berbuka saja. Padahal 15 menit, 10 menit sebelum buka puasa hadirkan doa semau kita. Subhanallah. Doa apa saja minta. Oke, itu dianjurkan untuk Ya, berdoa. berdoa. Disunahkan untuk berdoa di sini. 30 menit Ya, sebelum 30 berbuka lah. 30 menit ataupun 10 menit, 15 menit biasanya sudah mulai mengaji atau tarhim di masjid itu. Nah, itu dipakai untuk berdoa. Oke, itu mustajab. Artinya makanan sudah disiapkan sebelumnya begitu. Inilah yang kebanyakan kurang memperhatikan waktu ini. Subhanallah. Biasanya justru sampai tiba waktu berbuka masih sibuk pikir makanan ini. Masih cari-cari di mana makanan apa, Ya, padahal itu yang sebenarnya ketemu banyak lupa begitu. Jadi mudah-mudahan Tribuners dimanapun kalian berada, waktu-waktu ini jangan sampai terlewatkan ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. yang pertama tadi Waktu sebelum berbuka, puasa. kemudian Yang kedua pada saat sahur. ya, sahur. Waktu sahur ini juga waktu terbaik, Abang. Waktu terbaik. Sebelum subuh ini Ustaz. Iya, waktu terbaik ini. Makanya apa namanya, ketika habis sahur sambil menunggu kita sholat subuh itu kau menghadirkan doa sebanyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Rasulullah SAW itu bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat mereka bersalawat kepada orang-orang yang sahur itu. Ya, dan di Al-Qur'an dikatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur itu memohon ampun sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah yang terbaik di waktu sahur itu beristighfar sebenarnya. Beristighfar Beristighfar sebanyak-banyaknya. sehabis sahur itu. Iya, sehabis sahur itu. Ya, beristighfar sebanyak-banyaknya. Memang sholat juga penting. Setelah itu untuk mau sholat atau kalau masih ada jeda waktu kita bisa sholat, kita bisa baca Quran, tilawat. Tapi yang terbaik adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini Tribuners ini biasanya bukan lagi, ini sering sekali dilupakan ini. Atau mungkin memang seperti Ustadz bilang tadi kebanyakan belum tahu nih. Padahal jelas sekali dalam Al-Quran ya Ustadz ya disebutkan bahwa di waktu-waktu itu tuh
sebelum subuh tadi ya, Iya, saat setelah sahur itu, sahur setelah sahur itu bahkan malaikat sampai berdoa. berdoa, Allah dan Wah, malaikat berdoa kepada orang yang bersahur. Subhanallah. itu berarti Ini betapa mustajabnya doa luar yang biasa. dihadirkan Makanya di situ. Anda sampaikan ya, mudah-mudahan ini menjadi nasihat saya pribadi dan Amin. kepada para ikhwan dimanapun kalian berada, bahwa jangan lupakan dua waktu terbaik ini. Mm-mm. Waktu sebelum berbuka puasa, kemudian pada saat sahur itu. Dua waktu yang mustajab ini saya sendiri juga belum tahu nih sebenarnya. Karena di sahur juga sebenarnya bukan bukan dilihat pada makannya, Hmm. tapi keberkahan yang Allah berikan itu. Makanya dalam hadis, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena sesungguhnya di sahur itu Allah Subhanahu memberikan keberkahan begitu. Pada waktu sahur. Jadi sempat-sempatnya harus sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Oke, nah ini kita dapat poinnya lagi nih. Berarti Ya. kebanyakan beberapa orang Ustadz yang karena mungkin sudah begadang, Itu dia menjadi kemudian masalah. bilang, oke niat sajalah, biar bisa tahan kok. Padahal bukan cuma sekedar untuk tahan itu Ustadz ya. Siap. Sahur juga. Keberkahan yang ketemu perlu itu. Nah itu Tribuners. Walaupun dikatakan dengan seteguk air, usahakan harus sahur. Harus. Dan ini juga menjadi problem juga yang harus perlu kita perbaiki ya, bahwa sahur itu waktunya kalau berbuka itu disegerakan, kalau sahur itu diakhirkan. Diakhirkan, benar. Nah, makanya dalam hadis itu Rasulullah SAW menunggu sahur itu beliau baca sekitar 50 sampai 60 ayat begitu. Jadi sing lama-lama kadang ketemu itu sahur jam 3, kadang ketemu sahur jam 4. Memang ini waktunya terlalu panjang, terlalu lama untuk ke Terlalu subuh. lama ke subuh. Rasulullah itu dikatakan dalam hadis itu beliau baca 50 sampai 60 ayat Al-Qur'an. Itu berarti sekitar 10 sampai 15 menit saja. Berarti sahur Akhirkan. diakhirkan Ustaz ya. Beberapa saat menjelang masuknya Masuk waktu subuh. waktu subuh. Ya, kebanyakan di Indonesia kita sahurnya itu jam 3. Iya, apalagi awal-awal ini kan. Nah, ini ya sebenarnya perlu juga kita perbaiki ya, supaya mudah-mudahan sahur kita menjadi berkah, minimal ada keberkahan yang kita dapatkan dalam waktu sahur ini. Oke. Tapi ngomong-ngomong kenapa Ustaz? Kenapa harus diakhirkan gitu? Iya, secara nanti kita akan bahas juga secara fisik ini, secara kesehatan. Kenapa sahur itu agar diakhirkan? Karena memang nanti akan salah satunya kalau bicara tentang kesehatan akan menguatkan ketemu fisik. Iya. Waktunya itu. Lebih. Ya, apalagi katong ini kan katong sebenarnya bersyukur Abang. Katong bersyukurnya kenapa? Karena Allah tempat katong di wilayah yang puasanya cuma hanya beberapa jam saja. Iya, benar. Sekitar 13 sampai 14 jam begitu. Tapi ada sebagian katong pun saudara-saudara di negara lain mereka berpuasa hampir 18-20 jam. Bahkan ada sampai 20 jam. gitu. Siangnya lama, subhanallah. Gitu. Mereka itu sahur atau subuhnya sudah dari jam 4. Iya. Kita sekarang subuh jam 5 lewat. Jadi kesempatan untuk fisik kuat itu bisa. Makanya beda. Coba abang mungkin bisa merasakan toh. Coba kotong sahur jam 3 atau setengah 4 Benar. berbanding dengan kotong sahur setengah 5. Ya, ataupun jam 5. Kan subuh 5 iya 5 sekitar 15 atau 13 menit. Gitu. Ya, dari sisi medis, sisi kesehatan itu kan menguatkan ketemu punya fisik. Kalau itulah. dipikir-pikir masuk akal sebenarnya Ustaz, kan? gitu. Harusnya masuk akal sih. Karena dibandingkan sahur jam 3 masih ada Cepat 2 jam iya. sebelum Dan subuh. katanya cepat lemas memang. Gitu. Tapi kebanyakan ini teman-teman yang Tribuners Ustadz sahur jam 3 ini supaya bisa tidur dulu gitu. Sahur jam 3 tidur nanti subuh baru bangun. Ini yang Anda sampaikan tadi, memang ada hal-hal yang perlu kotong ketahui tentang Ramadan. Bukannya sebatas tadi itu ada ilmu-ilmu tentang Ramadan, bahwa tadi kalau kotong tahu kan kotong akan mengatur kotong Ramadan itu menjadi baik begitu. Sudah diatur, oh segini kotong bangun, segini kotong tilawah, oh segini kotong istirahat, segini kotong karena kalau begitu nanti sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa kotong menjadikan Ramadan ini tadi kalau berkaitan dengan poin-poin kedua tentang ilmu tentang Ramadan, bahwa orang menghadapi Ramadan ini beda-beda. Ada yang menghadapi Ramadan ini hanya biasa saja. Tadi biasa sebagaimana dia kayak bulan-bulan lalu begadang, kemudian main game segala macam. Dan yang lebih parahnya lagi yang abang harus tahu bahwa ada yang menjadikan Ramadan sebagai musibah bencana bagi dia begitu. Iya.
kalau tadi hatinya tidak oke, ilmu tidak ada, Benar. maka dia bilang, ish beta nih pagi-pagi sing makan nasi kuning lagi, Aduh, iya. siang-siang ini beta sing ngopi lagi dengan Mm-mm. teman-teman, ish ini Ramadan kenapa datang cepat, nah itu yang beta sampaikan. Benar. Itu banyak yang Oh begitu iya, juga bahwa Ustaz. butuh ilmu tentang Ramadan. Aduh, semua puasa sekarang sih makan Itu pagi lagi. dia, Allah subhanallah. Padahal harusnya ini 1 bulan dalam 1 tahun ini harusnya dijadikan benar-benar bulan yang penuh pengampunan Ustaz ya. Bagaimana melaksanakan segala macam ibadah gitu. Tadi sudah 2 nih Tribuners. Pertama, niatnya harus bagus agar Ramadannya tidak batal. Kedua, ilmu. Tentang puasa. Kemudian ada lagi Ustadz? Ada lagi insyaallah, yang selanjutnya adalah bahwa ketong ini kebanyakan puasa itu dengan ketong punya batin saja gitu. Iya. Padahal rohani ketong, fisik ketong juga harus berpuasa. Sebagaimana ada orang puasa, kan ini kan muncul pertanyaan ini toh. Benar. Bagaimana kalau orang puasa tapi dia bicara orang? Ya. Bagaimana orang puasa dia pencuri? Orang puasa dia berbohong. Sebagaimana penjelasan dari hadis Rasulullah SAW yang begitu menampar katung juga, bahwa seseorang meninggalkan makan dan minum karena dia berpuasa nih, ya, tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia tidak meninggalkan berbohong, bahkan mengamalkannya begitu, mencuri, matanya tidak ditahan untuk melihat hal-hal yang haram, kemudian tangannya, kakinya, ya, telinganya, apalagi mulutnya, kan begitu ya. Paling sering. Ya, dalam akhir hadisnya Rasulullah menyampaikan begini, fala yahtaju lillahi siyamuhu. Allah tidak akan membutuhkan puasanya. Biasa itu tamparan itu. Itu jelas sekali itu ya dalam Ya, Al-Quran Ustaz. gitu. Makanya tidak hanya ketemu puasa ketemu secara lahiriah saja, ketemu secara lahir, tapi batin juga dan fisik ketemu juga harus berpuasa. Seperti yang saya bilang di awal tadi Tribuners, puasa itu bukan hanya soal menahan lapar, menahan haus, Betul. tapi yang paling penting itu adalah bagaimana menjaga fisik ini ya. Tangan, biasanya kan kita puasa nih Ustadz hanya sekedar menjalankan memasuki bulan puasa, sahur, puasa menahan lapar haus. Cuman aktivitas di luar, di kantor, di sekolah maupun di tempat-tempat umum itu tetap berjalan seperti biasa. Mulut itu, gibah itu tetap berlanjut seperti biasa itu Ustaz. Apalagi di pasar-pasar, Iya, ibu-ibu subhanallah. gitu kan. Ini yang harus ketemu pahami ya. Dan kotong tidak bisa kaitkan puasa dengan maksiat begitu. Iya. Justru puasa ini yang menjaga kotong pun diri untuk menjauh dari maksiat. Kalau orang puasanya betul karena Allah, orang dia menjaga, dia punya hati, betul-betul dia tahu tentang ilmu puasa, maka akan menjaga atau membentengi dia punya diri dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana penjelasan hadis Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun. Puasa itu tameng, perisai, benteng begitu, ya. Makanya disebutkan fala yarfus. Jangan berkata-berkata kotor, jangan berkata-berkata keji atau ya, perbuatan-perbuatan dosa begitu ya. Wala yajhal, dan janganlah berbuat perbuatan-perbuatan yang bodoh. Para ulama menjelaskan yajhal di sini perbuatan maksiat dan dosa. Begitu. Karena memang kalau seseorang puasa baik, tadi saya sampaikan bahwa akan menjaga diri dari melakukan perbuatan dosa. Tapi kalau ada orang berpuasa kemudian dia melakukan maksiat kepada Allah, maka perlu dicek dia puasa. Ya, mungkin niatnya maksudnya di awal tadi itu. Ada salah dari dia puasa. Tentunya kembali ke niat. Kembali ke niat tuh. Kalau tadi niatnya memang beta mau puasa bukan cuma tahan lapar haus, tapi tadi harus banyak ibadah. Kemudian yang 11 bulan biasanya ceritain orang, mungkin di bulan puasa lebih banyak diam gitu. Mungkin lebih bagus Ustaz ya. Kira-kira ada apalagi kira-kira yang harus dilakukan oleh Tribuners nih untuk kemudian menjaga agar puasanya itu bisa diterima Ustadz? Oke. Ya, sebenarnya dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa memang kalau ingin menjadikan puasa kita baik, kalau ingin menjadikan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama kita harus cross check ketemu niat. Ya, jangan sampai salah niat tadi. Mumpung kau masih di awal ini, jangan sampai nanti sudah di akhir-akhir baru kau tak ajo. Ih, beta nih bikin apa-apa, beta puasa cuma begini-begini saja. Mumpung kau masih di awal ini, masih ada beberapa hari ke depan supaya kau berubah kau punya.
yang tadinya niat karena apa-apa begitu mulai rubah sadar bahwa ini bulan yang Allah hadirkan luar biasa subhanallah. Jangan sampai sia-siakan tadi saya sampaikan hari-hari terbaik di Ramadan itu. Hmm. Kemudian ilmu tadi tentang puasa, kita juga harus Nah, tahu itu harus ya, karena ada ditingkatkan. banyak ilmu tentang puasa ini, bukan hanya sekedar sahur, apalagi apa namanya batalan segala macam. Kayak tadi waktu-waktu terbaik itu juga harus tahu Ya. tadi ya. Kemudian tilawah Al-Quran, qiyamul lail, sholat malam, sholat duha ya, yang tadinya pemalas-pemalas baca berapa lembar atau kadang cuma hanya satu halaman, Iya. di Ramadan Tingkatkan, ya. diusahakan minimal 1 kali hatam, minimal itu paling 1 itu juz sehari. ya. Berarti. 1 juz 1 hari itu paling minimal, karena Rasulullah SAW itu ketika Ramadan Jibril datang Hmm. ya untuk mengajarkan Al-Quran dan menghatamkan bersama Rasulullah SAW. Itu luar biasa. Ini seorang nabi, panglima perang ya, sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik lah, Masih mau. tapi masih mau baca Quran Ramadan 1 kali khatam. Malaikat Jibril turun mengajarkan, bayangkan itu lah katung ini. Ya nabi bukan, saya bukan ya, minimal ya 1 kali khatam lah. Masuk surga belum pasti. Iya kan begitu ya. Rasulullah saja yang sudah dijanjikan, kemudian masih tetap menjalankan yang disuruh oleh Allah ya. Ya, makanya di akhir sebelum beliau wafat itu Jibril datang 2 kali mengajarkan Al-Quran. Masih sempat belajar, sempat khatam Al-Quran gitu. Dan kemudian para tribuners yang selanjutnya supaya menjadikan ketemu Ramadan ini terbaik, mudah-mudahan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan hanya puasa tadi menjaga makan saja, Iya. menjaga hati mulut tidak makan, tidak minum, kemudian berhubungan biologis dengan suami istri, pasangan suami istri. Juga fisik katun juga perlu puasa ya, jangan sampai tadi ya bahwa yang tadi abang bilang di kantor katun masih kita puasa nih tapi masih bicara orang, kemudian mengambil hak orang, berjalan ke tempat-tempat yang Allah haramkan, mendengar sesuatu hal yang tidak baik, kan itu juga perlu menjadi perhatian katun agar senantiasa Allah hadirkan katun pun apa namanya amalan-amalan yang terbaik di Ramadan. Masih ada poin lagi Ustadz untuk menjaga Ramadan tetap berkah Kalau sejauh ini mungkin poin-poin itu gitu ya. yang Berarti menjadi tadi niat, ilmu, kemudian kemudian fisik juga harus berpuasa, bukan cuma batin Ustadz ya. Nah, saya berarti sedikit melangkah ke yang umum-umum nih Ustadz, yang Siap. kebanyakan orang tahu. Di sana kan ada beberapa poin tadi saya baca-baca. Ada puasa yang membatalkan puasa itu makan minum, Siap. kemudian tadi datang bulan seorang perempuan, kemudian ada apa tadi Ustadz bilang lagi, melakukan hubungan suami biologis. istri di tengah hari. Geser. Nah, yang biasanya menjadi perbincangan itu Ustadz, ada termasuk saya juga nih Tribuners, biasanya beberapa kali ketika mungkin keadaan perut yang tidak enak, kemudian muntah. Nah, biasanya kebanyakan dari orang, teman-teman saya juga Pak Ustadz, menganggap bahwa sudah batal nih karena muntah. Siap. Kira-kira apa benar muntah itu membatalkan puasa? Oke. Ustadz? Pada poin ini nanti dia masuk ke kita butuh ilmu puasa, fikih puasa. Fikih puasa baru. Dalam poin muntah ini ada 2 pendapat sebenarnya, ya, yang dua situasi, 2 kondisi. Kalau muntahnya itu asbab dengan sengaja, ya, maka puasanya batal. Oke. Dengan sengaja ya, Dengan perlu digarisbawahi. Dengan sengaja, mungkin ketum bikin apa sih, ketum muntah begitu. Lagian ngapain juga Iya. muntah dengan sengaja. Maka itu hukumnya batal. Tapi kalau muntah hadir karena tidak sengaja, maka puasanya masih sah, masih tetap dilanjutkan. Oke, berarti kalau tidak sengaja kayak yang tadi mungkin saya pernah Ya, kurang enak di perut, kemudian keluar, Muntah. berarti itu maka melanjutkan saja. masih lanjut saya. Iya. Alhamdulillah saat itu saya tetap lanjut. Siap. Kemudian ada lagi yang paling sering itu menggosok gigi Ustadz. Oh, Kebanyakan kan buru-buru ketika mau imsak gosok gigi karena nanti sing bisa lah ya gitu. Nah, kira-kira hukumnya itu dalam Islam sendiri? Oke. Memang ini pertanyaan-pertanyaan seputar Ramadan memang. Dan ini menjadi kewas-was keraguan-keraguan seseorang kan begitu ya. Sebenarnya menggosok gigi, mandi, berkumur segala macam itu secara hukum dia sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya, secara hukum dia tidak membatalkan puasa. Cuman
ya perlu katong perlu katong hindari itu, sehingga tidak terjadi sesuatu hal yang tidak katong inginkan. Oke. Contohnya kalau mandi tiba-tiba kasihkan mandi ada yang keminum Ah. airnya kan begitu ya. Kemudian gosok gigi juga sama. Lagi kasihkan tiba-tiba potong kumur-kumur tiba-tiba dia Tertelan. ketelan kan begitu. Nah itu sebenarnya menjadi kewas-wasan katong saja. Mm-mm. Tapi kalau bicara hukum memang tidak mengapa, tidak membatalkan puasa. Baik. Gitu. Kalau fikih hukumnya itu benar-benar Ya, tidak kalau mau membatalkan. mandi ya sewajarnya saja begitu. Cukup beberapa kali siraman, dihindari eh, apa namanya mulut mungkin telinga atau tempat-tempat yang jelas dia masukkan air kan begitu. yang berlebihan gitu Iya, kan. tidak Ya. berlebihan. Jangan sampai kalau akhirnya gitu ya. Baik, kalau berenang gimana tuh Ustaz? Kalau Berarti berenang. tidak masalah Tidak masalah, sebenarnya. Iya. Asal jangan tertelan saja. Iya, sebenarnya kan begitu. Tapi kalau misalkan tertelan itu ketika berkumur-kumur atau menggosok gigi itu hukumnya dia jadi apa Ustaz? Apakah hukum puasa itu biasanya orang bilang jadi makruh apa? Apakah Iya, sebenarnya hukum makruh ini kan sesuatu hal yang dibenci tapi boleh dikerjakan. Hmm, Kalau hukumnya memang dia ada yang sebagian pendapat mengatakan dia makruh, ada yang bilang dia tidak masalah, tidak Tidak apa-apa masalah. begitu. Sebenarnya kalau ke kita sih lebih baik kita menghindari hal-hal yang benar. seperti ini, karena kalau gosok gigi selepas subuh itu kan langsung cepat-cepat kita bisa. Iya. Ataupun kalau mau di siang hari ya sewajarnya saja begitu, jangan sampai terlalu berlebihan sehingga Tertelan ya. tertelan airnya ke dalam rambut tenggorokan. Oke, Tribuners itu cukup panjangnya, lumayan kita sudah 30 menit nih bicara soal sebab-sebab yang kemudian bisa membuat gagal ya Ramadan itu tidak maksimal lah Iya. istilahnya gitu Ustaz ya. Sekedar puasa tapi niatnya bukan benar-benar niat untuk berpuasa, kemudian ada juga tadi ilmu dan fisik yang harus berpuasa, itu yang perlu diperhatikan, tiga poin itu Ustaz ya. Saya Ada yang kelupaan sedikit. oke. Terkait dengan tadi fisik tadi, memang dalam Ramadan itu ada dua istilah yang katong harus ketahui. Yang pertama adalah mubtilat, hal yang membatalkan. Ada yang namanya mufsidat, hal yang merusak. Oh. Kalau mubtilat ini sejauh ini katong tahu semua kayak tadi, makan, minum, Ya, dan oh, itu memang 100% langsung batal Langsung begitu. Makan batal, atau kumur-kumur dengan sirup begitu sengaja tiba-tiba ketelan pasti batal ya, itu 100% membatalkan. Tapi yang mufsidat ini lebih daripada itu, yang merusak ini merusak ya, bisa minus gitu. Contoh begini, saya lakukan begini, bukan cuma batal tapi dapat tapi dosa. bisa dapat dosa. Oke. Subhanallah, bisa dapat dosa. Contoh begini, kalau tadi kan 100% Iya. batal langsung. Kalau ketemu mulut bicara orang mungkin 50%, Ah, su bicara orang, ambil orang pun hak 70%, su berapa itu? Su 120. 120. Su minus berapa tuh? 20. 20. Belum yang lain-lain. Itu yang ana sampaikan bahwa mufsidat ini yang lebih daripada mubtilat itu, hal-hal yang merusak tadi itu. Ini yang memang harus dijaga. Bisa merusak, membatalkan puasa, bahkan bisa menghadirkan dosa tuh. Subhanallah. Maka itu perlu dijaga betul-betul. Yang kedua, ini juga muncul pertanyaan dari beberapa sahabat, dari beberapa teman bahwa akhi, bagaimana orang puasa tapi sing sholat? Nah, gitu. Ya, ini itu. karena Nah, dia ini lupa, ini penting nih. beta puasa nih jadi sing muslai dan sholat itu. Keliru. Yang pertama bahwa perlu kita tahu bahwa puasa ini bukan hanya saja sholat, tapi tadi yang sudah kita bahas panjang lebar bahwa di dalam puasa ini perilaku juga diperhatikan, disinggung begitu. Perilaku yang tadi itu yang bisa merusak ketumpung pahala puasa tadi itu. Itu saja, jangankan sholat yang sudah betul-betul wajib hukumnya, apalagi ibadah terbaik begitu ya. Perilaku saja hal itu diperhatikan dalam puasa. Makanya sudah pasti jelas jawabannya, seseorang yang puasa tapi tidak sholat. maka batal puasanya. Oke, itu Ya, jelas sekali karena Ustaz, ya. Sholat ini kan ibadah pertama ya, Ya. amalan yang pertama ditanya di hari kiamat nanti. Awwalu ma yuhasabu Benar. indal abdi yaumal qiyamah as-salat. Hak antara seorang hamba dengan Rabb Tuhannya yang pertama kali ditanya adalah sholat. Sholat. Kalau sholatnya baik, itu soluhat,
soluha kullu sairu amalihi. Maka kalau sholatnya betul, amalan yang ada di belakangnya, ketemu pun puasa, ketemu pun zakat, sedekah, umur haji akan diterima. Tapi sebaliknya, idza fasadat, kalau sholatnya hancur, main-main, berantakan, niatnya salah, maka seluruh amalan di belakangnya nanti dulu. Ya, Nah, makanya sudah jelas ya, berarti ini dahsyatnya sholat itu, Ustaz. luar biasa. Betapa Makanya agama, betapa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah itu benar-benar mengharuskan gitu. salah satu Di bulan Ramadan maupun bukan bulan Ramadan itu. Seumur hidup gitu, Ustaz. subhanallah, ini perintah yang perjalanannya luar biasa. Allah panggil Rasulullah bertemu langsung. Kalau yang lain itu kan wahyu turun ya. Nah, ya. Tapi kalau ini Allah suruh menghadap Rasulullah dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Ya, Maka itu oleh-olehnya adalah perintah sholat. perintah sholat. Kalau yang lain sekedar Jibril mengantarkan wahyu, Ya, tapi ini perintah langsung. langsung sih ada perantara yang lain. Ada Bahkan perantara. Jibril itu sempat suruh mundur. Hmm. Ketika sudah sampai mau menghadap Allah itu Jibril disuruh untuk tidak masuk, Oke. tidak bertemu, hanya Rasulullah sendiri. Subhanallah. Luar biasa ini. Jadi benar sholatlah gitu. Sebelum kau disolatkan. Ya, karena Ustadz sampaikan kalau sudah ketemu menjaga sholat, sudah mempraktikkan sholat, maka segala urusannya akan Allah jaga betul-betul. Subhanallah itu. Begitupun sebaliknya, sholat hancur maka nanti urusannya saja Allah akan hancur. Semuanya hancur, Ustaz ya. Jadi kembali lagi bahwa bukan hanya sekedar berpuasa, tapi sholat harus tetap dipertahankan nih. Biasanya puasa aja lah. Sebelum bulan puasa juga saya pernah sholat gitu. Dan Ya. ketemu prasangka baik, mudah-mudahan ketemu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketemu saudara-saudara karena asbab puasa, karena puasa ini mudah-mudahan dong kembali ke Allah begitu. Amin, amin. Mudah-mudahan wasilah puasa ini menjadikan dong baca Quran, Mm-mm. menjadikan dong sholat, jaga sholat 5 waktu ya. Mudah-mudahan ketemu berhusnuzon gitu. Ketemu bersangka baik dan ketemu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketemu saudara-saudara yang pemalas-pemalas karena asbab wasilah puasa mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Saya jadi pengen tanya satu ini Ustadz, terkait sholat gitu kan. Biasa kan dalam aktivitas sehari-hari nih Ustadz kan. Mungkin kembali ke pribadi saya sendiri nih. Misalkan kita kan di luar sering menghadapi satu masalah-masalah yang kemudian saat memasuki waktu sholat misalkan ada satu kejadian yang mengharuskan secara tanggung jawab sebagai pegawai kita harus langsung meliput nih, Ustaz kan. Sedangkan di satu sisi azan sudah berkumandang. Biasanya kalau saya sendiri pribadi Ustaz, biasanya sih saya ngambil dulu yang ini kan. Karena kalau di kita kan Ustaz ini bisa hilang nih. Kalau ditinggalkan tiba-tiba peristiwanya hilang gitu kan. Nah, Kira-kira gimana Ustaz? ini yang perlu katong juga perlu katong sadari bahwa insya Allah segala macam apapun karena katong sudah Allah maka semuanya Allah akan berikan. Ini katong yakin saya begitu ya. Boleh katong tinggalkan sholat, boleh katong meninggalkan sholat ataupun menunda sholat atau mengqadha, tapi dalam situasi bagaimana dulu, situasi yang betul-betul urgent ya, uzur yang syar'i. Katong mau ada sholat, panggilan sholat, tiba-tiba ada kecelakaan yang butuh katong harus bawa dia sampai ke rumah sakit. Nah itu, tapi dalam situasi begini yang anak sarankan katong beristighfar kepada Allah, katong bertobat bahwa perkara dunia ini insya Allah Allah ganti. Insya Allah. Ya, ganti ya Allah. Katong yakin saja. Makanya anak Ustadz sampaikan bahwa perbaiki urusanmu dengan Allah, Maka semuanya. maka semua urusan akan Allah mudahkan begitu. Ya, percaya atau tidak bang? Dengan katong menjaga sholat, memperbaiki sholat, maka hutang-hutang akan dibayarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaga sholat, perbaiki sholat tepat waktu betul karena Allah, maka urusan masalah yang katong hadapi dimanapun, keluarga, di kantor, di katong tempat kerja, Allah akan beri jalan keluar. Ya, ingat janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kasih jalan keluar dari segala macam permasalahan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Banyak kisah-kisah yang sudah menggugah ketumpung hati jiwa orang yang meninggalkan urusannya karena Allah. Allah ganti lebih baik bahkan. Banyak sekali Begitu. Ustaz. Saya juga sering mendapati Ya, beberapa mudah-mudahan teman. katong banyak yang beristighfar kepada Allah, mohon ampun agar Allah berikan
apa namanya petunjuknya supaya tetap ketemu berada pada jalan kebaikan. Amin, amin. Ya, luar biasa. Saya yang terceramah di sini. Insyaallah ini Nasihat dari Ustaz. nasihat juga buat anda pribadi. Oke, Tribuners, kita sudah 40 menit lebih ya. Om Rio ya. Luar biasa, banyak sekali ujangan-ujangan yang kemudian dikasih oleh Ustadz Eris terkait, bukan hanya terkait Ramadan, bukan hanya terkait bagaimana caranya menjaga agar Ramadan ini tetap berkah ya Ustadz ya, tapi di penghujung tadi itu Tribuners itu benar-benar seharusnya menjadi pengingat untuk kita semua, termasuk yang ada dalam kantor ini sih sebenarnya, siapapun Mudah-mudahan, pekerja kemudian yang sekiranya harusnya lebih baik mendahulukan agama, mendahulukan Tuhan ya Ustaz ya. kayak jangan main-main dengan sholat subhanallah. Ya. Ini Karena sepengetahuan saya itu yang Ustaz bilang tadi itu janji langsung dari Allah ya, janji dari yang menciptakan kita Ustaz. Jadi benar-benar sesuatu yang ketika kita tinggalkan ya udahlah gitu kan, tapi ketika kita turuti tidak mungkin dia akan mengingkari janjinya kan Ustaz. kayak ada satu kata yang luar biasa yang sampai sekarang ana merasa takut begitu ya, bahwa begini, eh, ada salah seorang ulama atau dia berkata bahwa apa namanya musibah terbesarmu adalah bukan iblis. Ya kan, sebenarnya musibah katong ini kan sebenarnya iblis ini karena menggoda, mengajak katong kepada sebuah kemaksiatan. Beliau menyampaikan bahwa musibah terbesarmu bukan iblis. Iblis itu hanya menolak bersujud kepada manusia. Tapi musibah terbesar dalam hidupmu adalah meninggalkan sholat. Karena engkau menolak bersujud kepada Rabb, pada Allah, kepada pencipta manusia. Bayangkan itu. Iblis dia cuma menolak, dia tidak menolak Allah, dia menolak untuk bersujud kepada manusia. Dia disuruh untuk bersujud Kepada tapi dia manusia. tidak mau. Ya, tapi orang yang meninggalkan sholat dia menolak bersujud kepada Allah. Luar biasa. Itu yang bikin anak jadi, ya Allah, mudah-mudahan di akhir hayat anak diwafatkan dalam keadaan beribadah kepada Allah. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua Ustaz. Amin. Ini impian dan cita-cita terbesar kita. Itu kalimat terakhirnya tadi itu mudah-mudahan bisa saya ingat terus itu. Ujangan untuk Ustadz sekaligus ujangan untuk saya juga Insyaallah, secara mudah-mudahan. pribadi. Amin. Oke teman, saya sudah 3 kali mau closing tapi rasa-rasanya tidak mau menghabiskan acara ini nih Ustaz. Karena saya sendiri jarang sekali juga untuk mengikuti kajian-kajian ilmu. Jadi ketika menghadapi Ustadz seperti ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Insyaallah, Di Tribuners. mudah-mudahan. 40 menit, mungkin ada closing statement dari Ustadz Eris di tengah Ramadan ini untuk para Tribuners. Bismillahirrahmanirrahim. Tribuners yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga betul hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dinodai niat kita, hati kita karena dunia begitu. Insya Allah kalau akhirat sudah ada di tangan kita, maka dunianya akan ikut begitu. Maka mumpung masih ada beberapa hari Ramadan ke depannya, kita perbarui, kita luruskan niat kita semata-mata mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau champion itu kan apa namanya, orang mendapatkan piala itu kan terkenal seantero dunia ya. Dunia. Nah, kita juga sama, orang-orang yang berpuasa juga sama akan mendapatkan derajat champion juga, pialanya itu ya, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang paling tinggi sudah. Maka mudah-mudahan di sisa-sisa hari-hari Ramadan ini kita betul-betul ibadah dengan baik, tilawah kita jaga betul, salat duha kita, kemudian salat malam diusahakan ya, kemudian bersedekah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan dan apa namanya yang kita dapatkan di Ramadan ini bisa katong juga istiqomah, bisa katong jalankan juga nanti setelah pasca Ramadan. Itu yang paling utama. Bisa ketahuan itu Ramadannya akan baik ketika setelah pasca Ramadan. Mudah-mudahan dia bisa mengamalkan apa yang dia pegang dan dia jalankan di Ramadan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan motivasi
kepada kita untuk Amin. menjadikan kita hamba-hamba yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Tapi kalau sesudah Ramadan sama saja sebelum Ramadan berarti sama Sama saja. saja. Oke, Tribuners, itu tadi closing statement dari Ustadz Eris Wasahua sekaligus mengakhiri acara Tribun Ambon Podcast spesial Ramadan volume pertama dengan tema sebab kegagalan Ramadan seseorang. Semoga dalam tab spesial Ramadan ini kemudian memberikan sesuatu yang bisa merubah kita semua dan Amin, merubah para insyaallah. Tribuners menjadi manusia yang mempunyai akhlak lebih baik ya ke Amin. depannya Tribuners. Oke Tribuners, sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk seluruh Tribuners yang ada dimanapun Anda berada. Kemudian selamat menantikan waktu-waktu berbuka puasa yang kurang lebih mungkin setengah jam lagi. Dan saya Ridwanto Samu beserta Ustadz Eris Wasahua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.